A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat lalu diakhiri dengan kalimat bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtalan fakhuran, orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat ini membahas ada dua hal. Hal yang pertama terkait dengan orang bakhil, yang bakhil itu kaitannya dengan harta dunia, padahal harta dunia itu adalah karunia dari Allah. Lalu yang kedua, orang bakhil terkait dengan yaktumuna ma atahumullahu min fadli, menyembunyikan berita-berita benar yang telah disampaikan oleh Allah, khususnya kepada orang-orang Yahudi Bani Israel. Mereka menyembunyikan berita-berita langit yang ada dalam kitab mereka, tidak diinformasikan secara jujur. Maka orang tidak jujur dalam informasi namanya bakhil terkait dengan informasi tentang berita. Yaqulullahu ta'ala dhamman alladzina yabkhaluna bi amwalihim ayyunfiquha fima amarahumullahu bihi min birril walidain wal ihsan ilal aqarib wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanuhum minal arqa'i. Allah Ta'ala berfirman, zaman alladzina yabkhaluna, mencela kepada orang-orang yang bakhil terhadap harta mereka. Mereka tidak mau menafkahkan harta yang Allah telah berikan kepada mereka sesuai dengan perintah Allah, yaitu lewat hartanya. Terkait dengan ayat yang sebelumnya, lewat hartanya harusnya dia berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada orang tua lewat dia punya harta, berbuat baik kepada kerabatnya lewat dia punya harta, berbagi kepada anak yatim, orang miskin, kerabat dekat, kerabat jauh, ya, lewat dia punya harta. Kemudian berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, kemudian kawan kerabat, lalu kemudian orang-orang yang membutuhkannya lewat dia punya harta. La yadfa'una haqqallahi fiha, mereka tidak menunaikan hak-haknya Allah fiha, kepada hal yang demikian. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli aidan, dan juga mereka mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan bakhil. Bakhil itu apa, Pak? Pelit. Pelit itu apa? Cetil. Cetil itu apa? Medit. Medit itu apa? Kikir. Kikir itu apa? Apalagi? Pelit, medit, cetil, kikir, bakhil, ya, nah, koret, ya, buntut kasiran, apalagi itu? Pantat kuning, itu paling belakangan, ya. Pantat kuning. Pantat kuning itu artinya sampai ketika dia buang hajat ditengokin, ya. Ya, dilirik, ya, masih utuh makanan semalam
atau sudah berubah warna kuning. Makanya pantatnya kuning, itu saking bakhilnya, saking cetilnya. Bakhil, pelit itu larangan Allah. Allah melarang kita menjadi orang Islam yang bakhil. Allah melarang kita menjadi orang Islam yang pelit. Berarti kita sebagai orang Islam itu tidak boleh pelit, tapi sebaliknya harus dermawan, harus sakhok, ya, sakhok, dermawan, apalagi loman, apalagi ya, ya, nyah-nyoh, apalagi senang berbagi kepada orang lain. Karena ciri orang-orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, kata Allah di ayat lain, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di saat hartanya longgar maupun hartanya sempit. Rezekinya lagi banyak, senang berbagi. Rezekinya lagi sedikit, juga selalu ingin berbagi. Itu ciri orang beriman. Bahkan kata Allah di ayat yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu belum memperoleh kebaikan sehingga kamu mau membelanjakan pada jalan kebaikan terhadap apa yang kalian cintai. Yang paling dicintai apa? Harta. Yang paling dicintai adalah duit. Harta, duit, fulus, ya. Makanya kan duit itu kan namanya beda-beda. Kalau Indonesia namanya rupiah, ya. Ya, ada lagunya kan, ya. Apa, ada yang hafal nggak lagunya? Ya. Ya. Tentang rupiah dulu, ya. Rupiah itu belakangnya yah, ya. Kalau nggak dapat bilangnya apa? Ya, lewat dah. Nah, itu rupiah, ya. Ya. Kalau bahasa Arab dirham, ya, sama dinar, ya. Dirham itu hammun, ya, belakangnya hammun. Kalau nggak kebagian, hammun, sedih. Wah, gara-gara tinggal ngaji ini nggak dapat bagian, ya. Kemarin ada rapat DPR pas maghrib, giliran ngaji, begitu datang udah bubar, ya, dirham, hammun, hammun, ya. Dinar belakangnya nar, urusan duit itu nar, nar itu api, panas, ya. Ya, makanya Pak Man suka cerita. Kalau saya bilang, waduh Pak Man duitnya banyak, duit panas. Duit panas. Kenapa duit panas? Orang duit kumpulan jamaah musola, ya panas. Ya. Nah, itu uang, ya. Jadi itu urusan harta. Ada orang-orang yang, ya, melek mata, kucek mata, yang dipikirin duit, ya. Kerja seharian dibelain panas kepanasan, dibelain hujan kehujanan, urusan duit, ya. Ya. Sampai sakit-sakit dibelain urusan duit, ya. Sampai dibelain lembur urusan duit. Tuh, Masya Allah. Nah, itu namanya harta. Begitu sudah ngumpul, sudah menjadi miliknya, ya, itu menyebutnya duit saya, ya. Duit siapa itu? Duit saya. Padahal ngaku-ngaku doang, ya. Emang sampean yang bikin duit, ya. Duit punya siapa? Pemerintah, negara yang nyetak duit, ya. Kita mah timbang buat lewatan doang, ya. Itu.
Nah, ada orang-orang yang cita-citanya pingin kaya, begitu sudah kaya pelitnya dalit. Pelitnya nggak kira-kira. Jangankan berbagi kepada orang lain, berbagi kepada orang tua saja enggak. Giliran kepada orang tua, kalau orang tua berbagi kepada anak namanya ngasih. Tapi giliran orang tua yang perlu duit punya anak namanya minjem. Ya Allah, namanya minjem tuh. Ya. Orang tua, anak bilang ngutang, nggak bayar-bayar, nagih nggak? Enggak. Tapi anak, orang tua bilang ngutang, belum waktunya juga nagih. Oh, namanya bakhil. Bakhil. Padahal kata Rasulullah, ma fil abna lil aba. Apa-apa yang menjadi milik anak adalah milik orang tua. Jadi umpamanya orang tua butuh duit buat keperluan yang penting, lalu sepeda motor anaknya dijual, itu boleh. Karena apa yang menjadi milik anak adalah milik orang tua. Tetapi kenyataannya terbalik. Ya. Apa yang menjadi milik anak ya milik anak, yang menjadi milik orang tua miliknya anak. Motornya cakep nih, ya dong motor gua. Padahal motor orang tua. Ya Allah. Nah, Allah mengajarkan hidup itu jangan bakhil, terutama kepada keluarga. Keluarga itu siapa? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua lewat kita punya harta. Orang tua kita masih ada, rezeki kita sudah mengalir, bahagiakan orang tua kita lewat rezeki kita. Orang tua butuh apa, kasih. Ya. Begitu kita kasih, orang tua seneng, Masya Allah, keberkahan Allah turun. Ya. Keberkahan Allah turun luar biasa. Saudara-saudara kita yang pada kesulitan, rezeki kita ada berlebih, maka pentingkan saudara, perlukan saudara dan keluarga. Jangan sampai kita hidup bergelimang harta, saudara kita kesulitan makan, kesulitan rezeki. Barulah kepada yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin, ya. Baru kemudian kepada anak yatim, ya, fakir miskin di sekitar kita, ya, itu pembagian nafkah berikutnya. Tetapi ada orang-orang yang dalam hidupnya itu bakhil, ya. Mereka tidak mau berbagi kepada orang lain, maka Allah mengingatkan, wa ayyudain adwa'u minal bukhl, ya. Adakah penyakit yang lebih berbahaya dari pelit? Nggak ada. Penyakit yang paling berbahaya adalah pelit. Sebab pelit itu tidak disenangi oleh orang lain. Kata Rasulullah, as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minal jannati wa qaribun minan nas, ya. Orang-orang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada surga, dekat kepada orang-orang. Wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Itu orang dermawan. Lawannya bakhil. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannati, ba'idun minan nas, wa qaribun minan nar. Orang bakhil itu jauh dari rahmatnya Allah. Orang bakhil jauh dari orang-orang sekitarnya. Orang bakhil jauh dari surga. Orang bakhil dekat sama neraka.
Masya Allah. Jangankan orang lain, ya, istri aja kalau suaminya pelit, ya, pegel, ya. Orang laki, ya Allah, pelit banget, ya. Udah orang Jawa ngasih nafkah ke istrinya bakhil, maka bininya suka bilang, ya, jawir lu, ya. Bininya orang Betawi, ya, istrinya orang Jawa, pelit, ya. Jawir lu. Apaan jawir? Jawairit. Nih nafkah segini, tolong ya dihemat-hemat, ya, supaya bisa buat sebulan. Istrinya mah pinter, ya. Dikasih nafkah sedikit, dibeliin balon, ditiup, sekali tiup meletus, sebulan meletus, udah sebulan, sak bulan doang dor. Iya, Masya Allah. Ya, makanya Rasulullah mengizinkan, wahai kaum wanita, apabila suami-suamimu bakhil dalam memberikan nafkah, lalu kemudian untuk nafkah untuk mengurusi keluarga itu kurang, maka kamu boleh mengambil diem-diem dari kantong suamimu sepanjang itu untuk keperluan keluarga. Boleh, ya, makanya jangan pada pelit, biar duitnya nggak hilang di kantong. Boleh. Itu pertanyaan seorang perempuan kepada Rasulullah, ya. Jadi kalau tidak salah suaminya namanya Abu Sufyan, kaya Abu Sufyan itu, tapi ngasih istrinya buat nafkah, ngempanin keluarga itu untuk makan sebulan nggak cukup. Maka kata Rasulullah, kamu boleh diam-diam mengambil lebihan dari kantong suamimu sepanjang untuk menutupi kekurangan uang belanja. Tapi kalau ngambilnya buat beli pulsa, ya, apalagi buat beli nomor buntut, ya salah perempuan tuh begitu. Namanya melebihi kapasitas. Daripada ngutang ke warung, ujung-ujungnya nggak bisa bayar, apalagi ngutang renten gara-gara buat ngurusin keluarga, nanti malah jadi persoalan yang bertambah, maka boleh mengambil harta suami sepanjang untuk keperluan kebutuhan keluarga. Tapi kalau sudah cukup, ya jangan maruk, ya, dikasih udah cukup, lebih dari cukup masih nyolong juga, ya nggak boleh itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum amarahum bil qati'ati faqati'u wa amarahum bil fujuri fafajiru. Jauhi olehmu syuh. Syuh itu pelit yang kelewatan, ya, bakhil yang berlebihan. Karena sesungguhnya iyyakum wasyuhha, jauhi olehmu bakhil yang berlebihan. Fa innahu ahlaka man kana qablakum amarahum bil qati'ati faqati'u wa amarahum bil fujuri fafajiru. Ya. Karena sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kalian adalah mereka memerintahkan untuk memutus hubungan persaudaraan, lalu mereka memutuskan. Kemudian mereka memerintahkan untuk berbuat dosa, lalu mereka melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau ada orang pelit, kita jangan ikut-ikutan jadi orang pelit. Bahkan kita memamerkan berbuat baik di hadapan orang pelit itu boleh. Misalnya di sini lagi ada patungan amal, ya, patungan amal. Yang orang kaya yang udah ditembak sama panitia, ya,
itu pantasnya ngasih 10 juta, dia ngasihnya 5 juta. Kita boleh, saya 5 juta ya. Orang kaya mestinya ngasih 10 juta, ngasih 5 juta. Kita bilang saya 5 juta, itu boleh. Kenapa? Supaya jalan pikiran dia tidak buntu. Waduh, dia aja yang lebih miskin dari saya berani 5 juta. Akhirnya apa? Naik dia. Ya sudah, saya 10 juta. Gitu tuh boleh begitu tuh. Boleh. Karena apa? Memancing supaya orang lain yang dia lebih mampu untuk mau mengeluarkan yang lebih besar. Apalagi untuk kepentingan pembangunan masjid, majelis taklim, madrasah gitu ya. Ini saya lagi ditawarin orang ini serius. Punya tanah 10 hektar. Mau diwakafkan untuk pesantren 7 hektar. Kemudian 3 hektarnya suruh bayar. Saya lagi mikir nih ya, mau ngerampok siapa ini yang duitnya banyak. 3 hektar suruh bayar, yang 7 hektar itu mau diwakafkan. Itu udah luar biasa itu. Cuman kan kemampuan kita melangkah yang 3 hektar ini, duitnya dari mana ini? Masya Allah. Bela-belain jual ginjal juga kayaknya belum nutup itu ya. Gue jual ginjal 1 dah buat nutup, kayaknya nggak nutup juga itu. Masya Allah. Nah ini namanya ujian buat kita. Tapi kalau ditawarkan kepada orang-orang kaya yang mereka itu dermawan, boleh jadi bisa selesai dalam hitungan hari, mungkin hitungan jam selesai ya. Ditawarkan. Saya kemarin tuh ditelepon orang ya, orang ini ya, orang mampu gitu ya. Saya bilang, saya pikir-pikir dulu dah, mampu apa enggak ini yang 3 hektarnya nih bayarnya. Saya belum berani nanya sehektarnya berapa ya, mikir kita. Masya Allah. Nah, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Mereka menyembunyikan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Biasanya orang bakhil itu kalau diajak untuk beramal banyak alasan. Waduh, saya sih ada duit, tapi lagi banyak keperluan nih, buat ini, buat ini, buat ini gitu. Ujung-ujungnya, aduh saya bisanya segini nih gitu. Jadi menyembunyikan karunia yang sudah diberikan oleh Allah, padahal banyak besar itu. Nah, dalam berbuat kebajikan lewat harta itu, contoh teladannya adalah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar itu dalam berbuat kebaikan untuk perjuangan Islam yang digerakkan oleh Rasulullah adalah berbagi harta seluruhnya ya. Jadi misalnya ada proyek besar dalam hal urusan agama, lalu kemudian membutuhkan biaya yang besar, sahabat Abu Bakar misalnya jual kebun seharga 3 miliar, kasih semua kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sudah saya siapkan. Besok ada keperluan lagi, apa yang dia punya setiap dapat rezeki diserahkan seluruhnya kepada Rasulullah. Nah ini yang ideal ya. Tidak menyisakan untuk diri dan keluarganya. Sampai ditanya sama Rasulullah, wahai sahabat Abu Bakar, kalau kamu punya rezeki selalu diserahkan kepada saya untuk perjuangan Islam, lalu apa yang tersisa untukmu dan keluargamu? Apa jawabnya? Yang tersisa adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, pede bener ya, ya percaya diri bener. Sayyidina Umar itu nggak berani 100% ya. Kenapa? Karena masih banyak kebutuhan. Apalagi Sayyidina Umar putranya juga banyak. Berapa persen? 50%. Jual kebun laku 3 miliar
1,5 miliar serahkan kepada Rasulullah. Ya, 1,5 miliarnya ambil sendiri. Ini contohnya yang banyak sekalian, miliar. Ya. Ya. Kalau contohnya ratusan ribu kan masih kecil. Itu Sayyidina Umar. Ya. Kalau sahabat Abdurrahman bin Auf selalu dibagi 3. Ya. Kalau dia dapat rezeki, sepertiganya untuk sabilillah, ya, sepertiganya untuk fuqara masakin, sepertiganya baru bawa pulang. Sayyidina Utsman seluruhnya diserahkan kepada Rasulullah, ya. Sampai beliau wafat itu masih ada harta tinggalan Sayyidina Utsman yang kemudian dikelola oleh negara. Sampai hari ini kekayaan Sayyidina Utsman masih ada, dikelola oleh pemerintah Saudi Arabia. Coba kalau orang Indonesia, jangankan orangnya sudah nggak ada puluhan tahun, ratusan tahun, orangnya masih ada aja, hartanya ada yang hilang. Tahu-tahu surat tanah udah ganda. Iya. Masya Allah. Termasuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, kekayaannya masih ada sampai hari ini dan dikelola oleh negara. Orang-orang Aceh, ulama-ulama Aceh yang dulu bertinggal di Saudi Arabia itu meninggalkan harta peninggalan di sana. Sekarang dikelola oleh pemerintah sana, sehingga warga Aceh kalau berangkat haji itu mendapatkan diskon, ya, karena sebagian dibiayai oleh kekayaan ulama-ulama Aceh yang sampai hari ini dikelola oleh pemerintah Saudi Arabia. Masya Allah. Itu artinya harta yang menjadi manjang, harta yang menjadi kekayaan yang memanjang, yaitu harta yang ditempatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sedekah jariyah. Ada harta yang memanjang, ada harta yang menjadi pendek. Ya, tinggal kita ini, ya, harta kita ada yang pingin manjang apa pendek. Orang punya tanah diwakafkan untuk pembangunan masjid atau majelis taklim, maka berarti harta ini memanjang. Orangnya sudah meninggal dunia, hartanya keuntungannya masih mengalir untuk dirinya. Ada orang punya tanah yang dipikirin keuntungan dunia, ya, dibuat kontrakan, ya, ya. Udah dapat tuh keuntungan, ya. Mestinya kontrakannya paling tidak 1 pintu, ya, diwakafkan untuk Mushola Al-Hikmah misalnya, ya. Ada 20 pintu, 1 pintu buat Al-Hikmah dah, ya. Pokoknya udah saya wakafkan, ya. Langsung dibuat, ya, akte wakaf, ikrar wakaf, kemudian kontrakannya sebulan berapa, misalnya sebulan 1,5 juta, ya udah berarti kekayaannya masuk kas mushola misalnya. Nah itu berarti 20 pintu, 1 pintu memanjang, ya, yang 19 pintu sampai di situ, sampai di situ. Itu harta, ya. Harta dunia ada yang sampai ke negeri akhirat, ada yang putus, ya, sampai di dunia. Yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi fal bakhilu juhudun li ni'matillahi wa la tudhiru alaihi wa la tubayyinu la fi ma'kulihi wa la fi malbasihi wa la fi i'ta'ihi. Maka orang bakhil itu mengingkari nikmat Allah, tidak menampakkan dari apa yang telah diberikan oleh Allah itu menjadi nilai kebaikan, dan tidak menunjukkan pula, tidak dalam makanan, tidak dalam pakaian, tidak pula dalam berbagi kepada orang lain. Jangankan beli pakaian buat orang lain, beli pakaian buat sendiri aja sayang-sayang.
biarin deh, sarung ya nggak usah ganti, nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai. Padahal itu udah ngelinting-kelinting, ya belakangnya udah ngelinting-kelinting itu. Ya, ya Allah, orang kaya sih pakaiannya nggak becicik begitu. Pakaiannya nggak ada pantas-pantasnya orang kaya. Buat beli pakaian saja, ya, pelit. Padahal untuk kepentingan dirinya. Buat makanan begitu juga, lah makan mau yang penting ada nasi, ya kenyang, ya rindah, tuh kumpulin aja ada duit itu. Nah itu namanya tidak ditampakkan dalam makanan, tidak pula dalam pakaian, ya, tidak pula ditampakkan dalam pemberian terhadap orang lain. Sampai orang bakhil itu sakit aja ke dokter sayang-sayang duitnya. Iya, puskesmas itu paling banter dah. Iya. Kalau masih bisa diminumin bodrek, ya bolak-balik obat warung aja bodrek. Bodrek kan berapa tuh satu emplengnya tuh? Iya, 5.000 paling ya. Iya, satu lembarnya yang bodrek 4 biji itu kan paling 5.000. Tadi nggak usah ke dokter dah, bodrek aja dah. Ya Allah. Sudah payah harusnya ke rumah sakit, masih mikir juga rumah sakit, nggak punya BPJS lagi, nginep sehari semalam aja 5 juta, belum obatnya. Dah biarin dah di rumah aja dah, masya Allah. Ujung-ujungnya mati udah. Ujung-ujungnya meninggal dunia. Ya Allah, jangan bakhil-bakhil bener lah ya. Rezeki itu ya, ketika sudah sampai itu untuk dinikmati ya. Untuk dinikmati, tetapi menikmatinya dalam posisi-posisi kebaikan. Sehingga ada sindiran Allah dalam surat Al-Adiyat, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Innal insana, sesungguhnya manusia itu li rabbih, terhadap Tuhannya, lakanud ya. Orang itu ya mengingkari nikmat dari Tuhan ya. Rezeki sudah dibagikan oleh Allah, tapi syukur nikmat lewat rezeki itu bakhil. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia terhadap apa yang diingkari itu ya tahu bahwa itu rezeki datangnya dari Allah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia dalam mencintai kepada al-khair dimaknakan harta, mencintainya kepada dunia, banget cinta kepada dunia. Wa hahuna yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi ya. Dan disinilah apa yang disebutkan oleh Allah, mereka menyembunyikan karunia dari Allah. Walihada tawa'adahumullahu biqaulihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Maka lewat keterangan ini Allah mengancam bahwa kami menyediakan bagi orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Sebab al-kufru huwa as-sitru wat-taghtiyatu. Kufur itu menutupi ya. Menutupi dan mengubur ya. Fal bakhil yasturu ni'matallahi alaihi wa yaktumuha. Sementara bakhil itu menutupi nikmat Allah dan menyembunyikannya ya. Karena tidak mau berbagi kepada orang lain. Maka yajhaduha fahuwa kafirun li ni'matillahi, mengingkari ya terhadap nikmat Allah dengan bakhil, berarti dia namanya kufur nikmat. Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha idza an'ama ni'matan 'ala 'abdin ahabba ayyudhira atharaha 'alaihi. Sesungguhnya Allah apabila memberikan nikmat kepada hamba, itu Allah senang kalau hamba itu menunjukkan bekas-bekas nikmatnya pada kebaikan-kebaikan. Jadi kalau nikmat Allah itu kita tunjukkan pada kebaikan, maka Allah senang ya.
Sehingga apa? Itu bentuk syukur nikmat. Ketika kita syukur nikmat, maka Allah bakal tambahkan nikmat. Sehingga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha 'alaika qabiliha wa atmimha 'alaina. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang pandai mensyukuri atas nikmat yang Engkau telah berikan. Musnina biha 'alaika, dapat memuji atas rezeki yang Kau berikan, ya, dapat memuji kepadamu lewat rezeki yang Kau berikan kepada kami. Qabiliha, sehingga kami bisa menerima dan membagikan kepada orang-orang yang lebih berhak. Wa atmimha 'alaina, ya Allah, sempurnakanlah ya kenikmatan itu kepada kami. Ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama dari ini ayat. Makna yang kedua, ayat ini terkait dengan ala bukhlil yahud bi idharil ilmi alladhi indahum min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kitmanuhum dzalika. Bakhilnya orang-orang Yahudi karena tidak menjelaskan ilmu yang ada dalam kitab Taurat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi yang ada dalam kitab Taurat, ya, dan mereka mengajak orang lain supaya tidak menampakkan sifat Nabi yang ada dalam kitab Taurat. Kenapa? Sebab kalau ditampakkan sifat Nabi dalam kitab Taurat, maka orang-orang Yahudi berbondong-bondong akan masuk agama Islam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.